kepada seluruh perangkat desa. Yang saya hormati Bapak-Bapak hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini alhamdulillah ibu yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Rabu tepatnya di bulan puasa, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita bisa memberikan manfaat dari hasil perbuatan. Selawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan ke hari buat kita junjung pada masa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu umat yang mendapatkan syafaat yang amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya memberi pengarahan atau saya akan berbicara mengenai apa yang dituju Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya mau mendengar apa tujuan dan yang diinginkan Bapak Ibu sekalian datang ke kantor desa mungkin itu yang awalan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
assalamualaikum dulu. Namun tiba-tiba mendadak kami pagi ini datang. Ini kami bersama masyarakat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian kenapa kami hadir pada pagi hari ini? Tentunya tidak terlepas daripada warga Rukuk ya, khususnya yang mempunyai lahan Rukuk. Ini tentang undangan kepala desa untuk mediasi kemarin, kalau salah tanggal 11 Februari, Selasa 11. Ini poinnya kami pagi ini hadir kemarin ini mengenai beberapa kepala desa tentang mediasi. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan ini, masyarakat ini Pak Kades ya, seluruh aparatur, kenapa tidak hadir kemarin itu tidak menghormati Pak Kepala Desa enggak. Justru masyarakat ini hormat betul dengan Pak Kepala Desa. Mereka khawatir dengan Pak Kepala Desa, ya mereka ini diundang itu terima kasih sebenarnya. Cuman kenapa kok mereka nggak hadir? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Mereka ini tidak hadir Pak, bukan apa-apa, bukan masalah artinya tidak mau ikut mediasi, tidak mau ikut programnya Pak Kades itu tidak. Namun mereka tidak hadir ini di banyak faktor. Pertama, itu terang saja ini saya dengar dari warga kita ini. Pertama jaraknya kalau kita pikir memang jauh dari sini. Sedangkan serana mereka ini kita tahu sendiri. Kita kondisinya di sana itu ya minimal kendaraan roda 2 minimal. Jalan kaki. Sedangkan rata-rata warga kita punya motor ya punya rata-rata. Dan itu kelengkapannya mungkin itu pertama. Kedua, mereka ini Pak masalah tempat. Ini yang perlu saya tanyakan kepada saya, karena mereka ini warga ini Pak. Terus terang saja, jangan ke tempatnya, mendengar namanya saja, mungkin sudah tanda tanya warga. Ini Polres. Nah ini yang pemikir mereka. Ada apa kami ini? Jangan kami tidak ke sana, pulang lagi. Nah ini artinya perkiraan toh. Ini warga ya. Jadi tempat, masalah tempat saja, makanya mereka tidak hadir, semuanya tidak hadir. Oleh karenanya harapan mereka ini mohon maaf kemarin tidak hadir, dan mereka masih bersedia kapanpun siang malam mereka siap dihadirkan asal tempatnya di lokasi Rukuk. Ini yang perlu Pak Kepala Desa ketahui. Mereka bukan nggak mau hadir, hanya dua kendala. Pertama serana, kemudian masalah tempat. Mungkin tempatnya bagi mereka ini nggak nyaman Pak kalau di sana. Ngomong aja mungkin ya takut namanya polisi tempatnya sana. Nggak salah aja kita takut kalau dipanggil, apalagi memang kita ada masalah dikit bisa seperti itu harap dimaklumi. Kemudian kalau memang bisa dibayangkan
lain waktu kalau bisa kalau bisa diupayakan lain waktu harapan warga ini mempengen betul mereka nih mediasi ketemu apa yang dicurigai, apa yang menjadi unek-unek warga kita ini dapat disampaikan terutama oleh Pak Raga. Karena apa yang dikhawatirkan ini sebentar Pak Kanser agak nambah dikit ya. Yang dikhawatirkan warga ini kan udah sama-sama kita tahu ya sebenarnya. Hanya satu tentang kejelasan daripada Pak Rangga ini. Itu saja sudah. Sudah jelas. Sudah nggak ada masalah sebenarnya. Kejelasan apa? Kejelasan Pak Rangga ini memang betul-betul ngurus itu dari yang punya hak dulu. Asalnya memang punya kuasa, berkuasa dari PT Bakri misalnya. Nah itu yang belum dilihat oleh warga kita. Nah, ini yang kita tanya. Makanya masih ragu tentang keaslian daripada Pak Rangga ini untuk mengurusi daerah posko ini. Kalau itu memang sudah jelas, serasa kalau masalah dana kompensasi bisa dinego lagi soal arti. Ini yang pertama dulu yang kita perlu tuntaskan, ini masalah keabsahan dan keaslian daripada artinya Rangga ini. Kalau sudah jelas, mungkin kita bisa untuk melanjutkan begitu. Saya rasa itu dulu Pak Kepala Desa ya. Oke. Dan itu saja yang harus sampaikan nanti mungkin banyak orang. Jangan kan diruku di Palembang juga tahu. Beda lagi persoalan berita di Japura. Tentunya Pak Rangga selaku pemilik sah dan pihak-pihak Polres juga menimbang. Ya Pak ya, dipahami Pak ya. Justru di Polres itu tempat ibadah pelayanan Pak. Yang tidak terang jadi terang. Kalau pihak Polres itu hanya tempat memediasi, tempat fasilitas saja. Kemarin itu agendanya biar Bapak paham terang benderang apa yang diinginkan informasi kemarin tanggal 4 kemarin Pak Rangga sudah saya turunkan. Bapak pengen kejelasan langsung dari Pak Rangganya mengenai surat menyuratnya sudah dibawa semua dan di situ sudah ada disaksikan oleh kami, ada Polres, APH, ada notaris, ada kuasa hukum, ada Pak Kadus juga kemarin, ada kawan kasih pemerintahan, semua kita ada semua di situ. Terlampir kemarin Bapak tidak hadir, iya tidak kok. Saya berprasangka baik saja Pak. Mungkin masyarakat saya ada. Jadi pada prinsipnya Pak Teman, Bapak Ibu sekalian, kenapa di Polres itu pertimbangannya. Ya Pak ya. Terlampir nanti ada di agenda lagi, ya nanti kita komunikasi. Ini ada perwakilan dari Pak Rangga, nanti silakan diutarakan. Ada yang perlu bicarakan itu. Kami melangkah bisa dipertanggungjawabkan Pak. Baik secara hukum siap kami bertanggungjawab Pak. Ya Pak ya. Jika langkah kami ini pendampingan terhadap punya tanah ini Pak Rangga ini, kalau kami salah ada di situ, kesalahan administrasi, siap kami bertanggung jawab. Selagi itu menurut kami ada kebenaran. Ya Pak ya. Jadi mungkin itu Pak Lukman kalau masalah tepat. Jadi kalau kita harus paham ya saya mohon maaf. Itulah pada prinsipnya. Pada prinsipnya kami tidak ada menakut-nakuti dan justru kami ingin masyarakat tahu dan terang benderang ada saksi yang memang pas saksi
disaksikan oleh notaris, disaksikan oleh APH. Jika itu tidak kurang puas juga saksinya, kita akan adalah lagi. Bapak Ibu punya hak kok. Jika Bapak Ibu merasa dirugikan, tidak ada hak, nggak apa-apa. Ya, silakan. Polres Lampung Selatan terbuka untuk pelayanan. Ya, siapapun. Jika Bapak Ibu dirugikan, merasa dirugikan, terbuka. Tidak memihak sana sini. Coba ya, ini itu klarifikasi masalah tempat. Kemudian nanti kalau memang misalkan ini kemarin ditegaskan Pak Rangga, saya tidak akan turun lagi karena saya ada pekerjaan, mohon maaf Pak Kades. Tapi jika nanti masyarakat ada pengen di sini, nanti saya ada kuasa hukum Pak. Begitu Pak. Dengan kuasa hukum, dan silakan koordinasi sama Pak Butomi selaku panjang tangan dari Pak Rangga. Ada hal-hal apapun mengenai Tanjung Moskow, silakan koordinasi dengan perwakilan. Kami tetap bekerja mendampingi pengukuran silat itu memang benar pada prinsipnya, dan kami siap konsekuensinya. Ya. Misalkan ada yang dirugikan, ada yang masyarakat tidak artinya tidak terima, enggak apa-apa, kita ada jalurnya Bapak, silahkan ada jalurnya ya Pak ya. Tetap kondusif desa, karena ini program pemerintah ketahanan pangan. Desa Lubu akan jadi center pusatnya ketahanan pangan di Lampung Selatan ini ke depan. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa dirugikan, terbuka Polres Lampung Selatan. Ya Pak ya. Sepakat ya. Nanti silakan sama Pak Lukman atau yang ditunjuk koordinatornya untuk komunikasi, silakan nanti dirumuskan. Yang jelas desa tetap mendampingi pengukuran saat itu memang bisa dipertanggungjawabkan, dan kami siap bertanggungjawabkan karena itu memang kebenaran yang ada. Terima kasih dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebagai koordinator, ya dari pihak Bakri itu memang betul-betul ditunjuk oleh Pak Nuril untuk suruh mencari lahan dengan Pak Notar. Nah itu harus dari bawah sampai ke gubernur minta izin, ya alhamdulillah dua izin. Nah masalah untuk pembelian semua itu diserahkan Pak Nuril, baik perizinan semua keluar hukum eksis semua tidak lanjuti ini karena itu dan dulu dan meninggal. Ada juga dana Pak Kadir BPKB. Jadi untuk ini ya saya panjang lebar, kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan atau siapa ya silakan aja ambil langkah-langkah hukum. Nah ini negara hukum, silakan aja mau menuntut kemana dengan bukti-fakta yang kuat, ya silakan. Ini itu aja yang saya perlu saya sampaikan Pak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon betul mediasi ini tetap kita laksanakan. Karena apa? Mediasi ini berbaik betul untuk memuluskan merencanakan dari awal. Karena kalau tidak ketemu deh, Pak Kades, mungkin program ini akan begini terus. Ini masalah terus. Ini. Jadi itu alasannya kenapa di sana biar terang benderang. Iya bagi Pak Kades, begitu perasaannya. Cuma bagi kita kalau kita nih masyarakat awam, jangankan polsek katanya kita, nah ada apa? Nah gitu, itu aja alasan tempat itu saja. Kalau nggak di sana, ini keluarga ini ya betul, apa saja. Ya kita hadir ya. Kemudian selanjutnya ini atas nama warga juga harapan warga ini mereka rame hadir ini
Ini harapan saya. Jangan dulu dihentikan, jangan dulu dikerjakan, dihentikan dulu sementara, menunggu kita. Kalau bisa cepatnya kita mediasi ini Pak. Baru sampai dengan Pak Rangga. Apa Pak Rangga boleh pengacara, terserah. Yang penting sepenting bisa menunjukkan apa harapan dari warga. Apa harapan dari warga? Ya surat kuasa itu. Nah gini ya dari warga saya ini tadi udah kita dengar Pak Rangga ini terakhir dia kemarin itu dia sini. Setelah itu menanggakan dia menuju pengacara. Itu dia nggak mau hadir lagi. Itu ini adasnya dengan dari dan ini itu keluarga juga perlu ketahui. Ini apa? Mau pembicara siapa aja yang bisa juga. Sama dengan kita ya, Pak. Sama dengan warganya nanti. Ini semuanya yang mediasi semuanya warga. Termasuk mediator yang mungkin nanti bahkan kita lah. Ya. Nah, kalau namanya mediator itu netral. Kalau saya ini netral sebenarnya. Dalam pihak masyarakat, dalam pihak bahkan bagaimana kita ini supaya selesai. Ya. Masyarakat juga tenang. Karena selama ini orang kerja besar. Bekerja juga. Bekerja hal-hal itu udah bingung. Mau nerima prestasi bingung, nggak diterima juga bingung. Karena itu tadi masih Pak jelas, nggak jelas. Makanya harapan saya keluarga ini mediasi ini secepatnya dilakukan. Karena kalau mediasi ini belum dilakukan bahkan mediasi dan kemudian kegiatan posko kabupaten saya tempat terjadi hal-hal yang tidak enak mumpung belum terjadi kita bersiap ya itulah langkah kita. Tapi kalau langkah kita sudah pas sudah setuju kita kerja yang nyaman ya nggak tengok kiri nggak tengok kanan warga juga mendukung ini yang dari prestasi dan juga program pemerintah ini mungkin kita mendengar juga warga kita ini sedikit banyak sudah melek istilahnya udah ada HP, ada TV gitu. Jadi program pemerintah itu programnya ke rakyat
Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari kepala desa sebagai aparatur desa atau sebagai orang tua kami yang di desa Runtuh. Di sini saya hanya menambahi dan menekankan kembali. Kami mungkin sudah dijelaskan sama kehadiran kemarin itu saya sudah tempuh dan jarak tempuh rekamannya, dan juga ada pertanyaan kami kok bertempat di Polres Lampung Selatan. Apakah nggak ada tempat kita yang di sini atau gimana? Terus yang selanjutnya, kami tetap akan menunggu kepastian dan keabsahan kepemilikan daripada tanah Pak Angga. Ya, itu apapun bentuknya, kami tetap itu. Dan saya tekankan kepada aparatur desa, kadus, RT, sebelum itu ada kata sepakat, hentikan semuanya. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau terjadi sesuatu. Baik pengukuran, baik maupun pendekatan, kita ini kan. Kami tunggu dulu dari Pak Rangga untuk menyelesaikan untuk mediasi selanjutnya. Kami kemarin bukan berarti kami menghindar atau takut, bukan. Ya, bukan takut. Karena kami bisa begini ini, segala sesuatunya ditimbulkan oleh aparatur desa sendiri. Kenapa? Karena ketidakjelian atau jadi sengaja atau ada sengajanya. Ya, sedang kami menanyakan apakah usahanya tidak bisa menunjukkan. Gitu. Seharusnya desa itu bisa menunjukkan oleh fotokopian, gitu kan. Aslinya dipegang dia. Nah, ketika kami tidak propos dan tidak keasliannya atau fotokopinya, baru Pangeran itu turun menunjukkan keasliannya. Tapi kalau juga kan, enggak ada. Makanya kamu sempat kayak gini, gitu kan. Ditimbulkannya dari para desa sendiri. Ingat Pak Saiful. Pak Saiful bisa duduk dari kepala desa berkat masyarakat. Itu Pak Saiful bisa duduk di desa sebagai kepala desa masyarakat. Itu sedekatkan. Seharusnya Pak Saiful nanyakan dulu keabsahan tanahnya ini bagaimana, biar masyarakat tidak menimbulkan seperti ini, ketidakpuasan, dan tidak berkepanjangan. Kenapa kami bisa berkata seperti ini? Ya, sebelumnya Pak Rangga mengklaim kepemilikan tanah di sini, maksudnya banyak yang terjadi jual belikan tanah situ. Termasuk ya, sebelum setahun sebelumnya Pak Rangga pernah membebaskan tanah itu menjual dengan seseorang. Ya, itu kok begitu setahun kemudian ada klaim menyatakan bahwa Pak Nuril mempunyai tanah sini, gitu kan? Kami minta semua itu nggak pernah ditunjukkan, gitu kan? Tunjukkan, gitu. Seharusnya kepala desa itu megang seperti itu. Untuk apa? Untuk meredam masyarakat, untuk mempercayai, meyakinkan masyarakat itu benar loh, gitu. Tapi nggak ada, gitu kan? Nah, tiba-tiba kami diajak mediasi ke Polres. Kami sebagai manusia awam yang mendengarkan kata polisi aja dah, keluar dingin. Namun kamu pernah tanya kok bisa di sana tempatnya, gitu kan? Sedangkan kan ada di sini. Apalagi Pak Nuril ada seorang pejabat dewan, dia mempunyai sebenarnya kuasa hukum, dia mempunyai kekuatan hukum, dia mempunyai bukti yang akurat. Kenapa kok di sana? Kenapa di sini aja, gitu? Cari pengamanannya, gitu kan? Kenapa gitu? Kok di sana gitu? Kok di sana tempatnya? Gak di sini aja, kamu di Polres Pengaman. Kalau kamu benar itu, kami gak akan banyak berbicara. Kami gak akan banyak bersuara, gitu. Karena kamu bisa seperti inilah daripada aparatnya sendiri. Gitu ya. Udah kami jelaskan lagi. Saya tekankan kembali kepada aparat kadus RT, tolong selama belum ada kata sepakat di sini mediasi selanjutnya, hentikan segala-galanya. Dari manapun yang kami ini
Jangan salahkan kami kalau bertindak tidak di luar nalar kalian. Kenapa? Kami yang bisa seperti ini. Mungkin kalau kita mau melawan hukum, orang berduit yang melawan. Tapi hanya kompak ini yang bisa bersatu, membela hak kami. Gitu kan? Karena memang aulahnya daripada kepala desa sendiri di sini. Ya, kamu tekankan lagi. Memang sekarang mau kompensasi aja kan banyak cerita pemaksaan, ada yang bisa dibantar tanah pekarangan saya suka dengan lahan. Itu tanya kepemilikan yang asas. Saya tanya dulu, gitu kan? Secara logika aja ya, kita secara logika aja. Kalau memang Pak Rangga mempunyai kepemilikan yang sah, kenapa kita jangan takut? Ke desa ini tidak apa-apa. Itu. Dan juga kalau itu ada hak miliknya Pak Rangga, kenapa bisa diperbolehkan dengan orang sebelumnya itu? Pak Rangga, kamu diperbolehkannya. Itu kan? Kami masyarakat yang ada di sisi yang menguasainya. Mungkin orang-orang yang kuasa PHOSU nggak tahu mereka kronologis di bawahnya. Story itu mereka nggak tahu ceritanya, gitu kan? Makanya selagi ini saya tegaskan Pak Saiful bisa duduk di kepala desa berkat masyarakat. Hentikan sendiri ya, dalam itu artinya. Ya, amanah. Tolong naungi kami. Tolong kalau memang seharusnya Pak Saiful mempengen kemarin kan nggak jadi. Ada Pak Rangga di situ. Bawa kopinya sudah akurat. Kalau jemput ya dibawa kopiannya dibawa sini dia kopinya yang aslinya. Gitu kan? Lihat kalau ini aslinya loh. Ini kopiannya asli dari pegang sana. Gitu kan? Nah, kami tidak akan neko-neko. Mungkin kami akan mengajak musyawarah. Jalan terbaiknya gimana? Mungkin kami juga akan tidak ada menghadap seperti ini. Menyuarakan kata-kata yang lantang. Coba saya tanya dulu, ada hasil yang kemarin dengan Pak Rangga? Ada kopiannya, keasliannya? Secara ilegal di fotokopi di HP aja. Tunjukkan dulu itu. Selembar aja. Gitu kan? Coba. Jangan bikin kamu tanya pustaka. Gitu. Banyak cerita yang dibawa. Maaf, kami ini masyarakat biasa yang dari ujung kulon, bukan berarti nggak ngerti, bukan berarti nggak punya pertanyaan, bukan berarti kami tidak bisa membaca situasi dan kondisi. Coba saya tanya dulu, kemarin kita nggak jadi mediasi, ada saja kami ungkapkan. Mungkin barang bukti udah dibawa, ya. Sebagai Pak Ipul lah, kepala desa. Seenggak-enggaknya ada yang foto mungkin saya bisa ini akan ada bisa dengan masyarakat kalau dia orang datang. Coba saya tanya dulu, ada nggak? Nggak ada kan? Dan juga Pak Nuril yang kemarin salah satunya itu kalau nggak datang. Kenapa pada Polres gitu kan? Kita punya pada desa. Ayo, kami juga tidak akan mengadakan anarkis ya. Kami baik-baik datang sini untuk mediasi. Tunjukkan kebenaran kami, yakinkan kami, gitu kan? Kenapa kami bisa berbicara seperti ini? Karena kami dulu tanda tangan berpas bakri. Betul. Itu. Tanda tangannya saya ada fotonya. Ada fotonya saya lunas dengan baca di sini dulu. Waduh. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Kok datang mengklaim ada Rangga? Ada Pak Nuril sebagai pemiliknya, Rangga dan sebagai anaknya. Gitu kan? Itu makanya kami timbulnya tanya, yakinkan kami, Bang. Tapi selama ini tak bisa diyakinkan. Coba hasil kemarin itu, coba mana saya lihat dulu. Ada nggak meyakinkan kami? Nggak usah yang asli-aslinya, lihat dulu. Gitu kan, tunjukkan dulu. Gitu kan. Dan juga
Tanah ini sebelum dikedap juga udah banyak simpang siur tanah ini. Dijual belikan. Dijual belikan. Datang ramai-ramai termasuk saya pun pernah ngadapin orangnya. Saya. Ya. Setelah terjadi itu datang mungkin Pak Rangga. Sedangkan Pak Rangga sebelumnya itu pun pernah terjadi seperti itu, melakukan itu. Kalau seperti orang yang jadi korbannya Pak Rangga, ada orangnya sekarang. Kenapa saya bisa bicara seperti saya menghadapi orangnya? Bahwa SKD asli, bahwa ini adalah tanah udah balik ini, banyak bahasanya. Kami sebagai masyarakat awal bertahan, termasuk saya. Saya lawan waktu itu. Kenapa kami masih? Nah itulah alasan kenapa kami yang melakukan seperti ini. Itulah. Jangan salahkan kami. Itulah. Kenapa? Karena kepala desa tidak bisa memberikan kepastian dan keakuratan data. Kemudian, gitulah. Dokumen itu banyak, saudara. Ya, dokumen itu bukan hanya tanda tangan saja. Misalnya Pak Rangga mempunyai milik, ya, milik ada sebenarnya penyimpanan dari 14 milik. Ada nggak dokumen foto apa rekam jejaknya? Itu yang perlu kita tanyakan. Saya tanya, jelasin aja. Misalnya Pak Rangga mempunyai ada penyimpanan surat secara tertulis, ada nggak rekam jejaknya? Ini karena masyarakat, saudara. Coba dulu saya tanya. Kalau sebenarnya bisa saya bikin semua, bisa kita bikin semua manipulasi. Maaf saya tuduh Pak Rangga manipulasikan. Seandainya ada sudah tunjukkan rekam jejaknya. Pesanan terimaan bikin sama itu foto, itu rekam jejaknya. Enggak segampang itu kita membuktikan kepemilikan itu. Enggak gampang segampang itu. Ya. Oke, kalau kita melakukan, kalau kami ditantang untuk mau dihukum kemana? Kami tetap bertahan bersatu di sini. Kami tetap di sini. Kami hanya bisa bertahan di sini. Kalau memang istilahnya aparat tidak bisa menunjukkan cara apapun akan kami pertahankan itu. Itu. Coba sekali lagi, ada nggak rekam jejaknya? Ya. Kalau mereka yang tahu sudah masa-masa yang seperti apa, nggak ngerti rekam jejak apa, ya? Nah, dokumen itu banyak, saudara. Bukan, jangan dibodohin kami. Sama saya sekali lagi ditekankan kepada pihak Bapak Rangga. Selagi proses mediasi belum selesai, tolong segala kegiatan apapun bentuknya dihentikan. Kalau masyarakat, jangan salahkan kami sebagai masyarakat kalau kamu mengambil tindakan sendiri. Betul. Itu saja. Mungkin ada kawan-kawan yang lain. Ini Pak, ini kan sudah sepekan dari kegiatan yang kemarin yang sampai duduk kantor balai desa, dan hari ini duduk kembali di kantor desa balai desa Robu, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Seperti apa untuk kegiatan hari ini? Kami ya warga kami hadir kemarin ini dan lain adalah karena kami kemarin diundang oleh Pak Kepala Desa, namun kami tidak hadir. Salahnya masalah tempat. Kenapa kami diundang? Kami warga Ruku, tempatnya di Polres. Sedangkan kami warga di sini. Kenapa permasalahan juga di Desa Ruku? Tidak ada tempat lain. Itulah ada terjadi. Makanya kami pada pagi ini duduk dengan Kepala Desa. Karena yang undang kami adalah Kepala Desa. Itu. Untuk poin-poin tuntutannya dari masyarakat yang sampai hari ini belum clear permasalahan anak yang ada di Desa Ruku. Tuntutan kami yang pertama itu dihentikan kegiatan yang dilakukan oleh Rangga CR. Dari warga sendiri apa sih Pak untuk bisa melakukan seperti Ya itu tadi permintaan kami ini Rangga ini tidak bisa menunjukkan keabsahan daripada
pendidikannya. Itu kami masih menutup. Jadi tadi permintaan akan kembali upaya untuk mediasi kedua. Ya artinya kalau upaya kedua nanti deadlock itu langkah-langkah kita ke depan itu Pak selaku koordinator. Kalau seandainya langkah-langkah akan mediasi kedua yang akan deadlock, Agak diperbesar. kami tetap mempertahankan hak kami sebelum mereka menunjukkan keabsahannya. Kami tetap akan bertahan. Bertahan untuk upaya ambil langkah hukum ada nggak rumusan? Itu ada rencana kami ada. Ya, ada rencana langkah hukum. Kami langkah hukum ada. Jadi sebelum kami melangkah ke sana, sebelum adanya kata mediasi kedua, kami tetap akan bertahan dan menunjukkan keasliannya, menuntut rekam jejaknya kalau memang dia mempunyai limpahan dari Bakri Brother. Ya, jangan hanya namanya bukti itu banyak. Tertulis dan rekam jejak. Ya artinya selaku masyarakat yang artinya tidak menyetujuinya punya bukti kemudian dokumen termasuk saksi-saksi yang masih hidup untuk membantah daripada klaim. Yang hadir ini mempunyai lahan, pemilik lahan, hak garap dari Bakri Brothers dulu. Karena apa? Karena kami sendiri yang datang waktu pelepasan dengan Bakri Brothers dulu. Makanya kami bisa menimbulkan seperti ini gitu kan, ketidakpuasan kami gitu kan. Ya, karena apa? Karena memang selama ini kami diam gitu kan. Karena selama ini tanah kami sudah menjadi kecil, jadi rubuh mafia tanah. Nah, ketika sekarang kan di tahun 2025 ini datang seorang saudara Rangga dari Partai Gerindra Dewan Provinsi mengklaim di sini adalah tanahnya orang tuanya adalah orang Pak Abdul Hakim, dia sebagai anaknya yaitu mempunyai tanah di sini. Dia mengukur pun berdasarkan surat pelepasan kami dengan Bakri dulu. Itu sampai sekarang dia belum bisa menunjukkan keabsahannya. Ya artinya kalau dari sisi hukum, artinya cerita itu harus dibuktikan dengan dokumen. Artinya pihak warga kita ini ada dokumen yang bisa membantah nggak nanti ke depan jika deadlock? Ada, siap. Siap. Ada, siap. Pertama surat yang kami tanda tangan pelepasan dengan Bakri dulu, fotokopinya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 97. 97 Pak ya? 97. Saya sendiri yang melakukan tanda tangan itu. Termasuk saya. Yang pelepasan pelunasan saya sendiri itu. Sebelumnya Pak, sebelum pengukuran apakah warga sudah diberitahu atau diajak komunikasi terlebih dahulu atau seperti apa ini? Tidak ada. Tidak pernah. Kami ada sosialisasi ya. Cuman di situ waktu sosialisasi pihak aparat desa tidak bisa menunjukkan apa yang diminta. Ya. Ada waktu itu salah satu warga menanyakan mana kalau memang itu ada surat limpahan dari Bakri Brothers menuju dengan Rangga. Sampai sekarang belum ada. Karena para masyarakat ada lemah, yang ikut aja gitu. Sekarang mereka menyadari bahwa itu adalah tidak permainan sekarang. Kenapa? Karena hal ini akan terjadi kalau pihak aparat desa atau pihak warga akan ada terjadi seperti ini. Ada berapa mas warga yang datang hari ini? Warga di sini 60. Hah? 60 ya? Enggak semua orang yang datang ya. Belum datang semua itu. Berapa sih, Pak? Lahan apa pribadi apa luas lahan? Lahan luas yang di desa 240 lebih 200 hektar. Yang warga kita ini kemarin kan ada pemerintahan yang ini kan tadi warga lain sudah mendapatkan tali asli dari pemilik lahan dari pihak Rangga. Seperti apa ini tanggapan dari warga yang untuk hari ini? Itu mungkin mereka yang udah menerima kompensasi itu yang 1.000 per meter itu mungkin ya nggak tahu, kita iming-imingnya nggak tahu ya dengan mereka bisa terjadi itu ya, mereka tidak memikir ke depan ya. Kalau kami tetap bertahan, yang ada di sini khususnya mungkin umumnya juga yang belum nggak sempat hadir tetap bertahan. Jadi izin ini keterangan dari pihak dari saudara Rangga sendiri bahwa dari warga ini pernah ngajuin usulan tali aslinya sebesar 15.000, benar nggak? Salah Pak. Nah, itu yang mau saya konfirmasi bahwa kami ini ada istilahnya pemalakan katanya, minta 15.000. Itu salah Pak.
Bisa diterangkan salahnya gimana? Karena kami tidak pernah minta 15.000 untuk kompensasi. Belum ada. Belum ada ya? Belum pernah. Ada nggak? Lalu informasinya turun ke 13 itu gimana itu tanggapannya? Begini, ini kan ada awal cerita ya. Cerita-cerita yang ini, yang di lapangan itu. Ada yang nuntut ini, nak dia kena segitu. Ada kawan kita yang sudah terjadi di lapangan. Oh, jadi kalau warga ini belum sama sekali? Belum. Clear ya, belum sama sekali ya? Belum. Oke, siap. Terakhir Pak, harapan kita